Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan di bagian yang ke-10, masih di bagian yang ke-10 yang C ya, yaitu min fawaidit tauhid, di antara faidah tauhid, di antara keutamaan atau manfaat tauhid. Berkata al-muallif rahimahullah, inna tauhidal khalisah, sesungguhnya tauhid yang murni, idza tahaqqaqa fi hayati fardin, apabila terwujud pada kehidupan individu, au jama'atin atau masyarakat, haqqaqa atyabas samarat, maka ia akan mewujudkan buah yang manis atau buah yang baik. Wa min samaratihi, dan di antara buah dari tauhid, awalan yang pertama, tahrirul insan minal ubudiyyati, membebaskan manusia dari penghambaan, wal khudu, dan ketundukan, li ghairillah, kepada selain Allah, min asya'a, dari berbagai macam, wa makhluqatin, dan makhluk-makhluknya, wala yakhluquna syai'an, yang mereka tidak menciptakan apapun, wahum yukhlaqun, bahkan mereka yang diciptakan, wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'an, dan mereka makhluk-makhluk tersebut juga tidak memiliki kemampuan untuk menimpakan madarat pada diri mereka sendiri, demikian pula memberikan manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyuran, dan mereka makhluk-makhluk tersebut juga tidak memiliki kemampuan untuk mematikan, menghidupkan, dan membangkitkan. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini al-mu'allif menjelaskan bahwa tauhid yang murni apabila terwujud pada diri seseorang, bahkan sampai masyarakat, maka ini akan membuahkan banyak sekali manfaat, membuahkan banyak sekali faidah-faidah. Dan di antaranya yang pertama yang disebutkan di sini adalah pembebasan manusia dari penghambaan dan ketundukan kepada selain Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang tidak bertauhid, bahwa orang yang terjatuh pada kesyirikan, maka hakikatnya dia terbelenggu, tidak merdeka, hidupnya tidak bebas, karena dia terbelenggu di dalam ketundukan dan penghambaan kepada selain Allah. Sedangkan orang yang bertauhid, maka hidupnya merdeka, hidupnya bebas, karena ia hanya tunduk dan patuh menghambakan diri kepada satu Tuhan saja.
tidak kepada banyak Tuhan. Ya. Sampai pun makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Sebagian orang-orang yang terjatuh pada kesyirikan, mereka terikat hidupnya terhadap makhluk yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri, justru mereka yang diciptakan. Mereka tidak bisa memberi manfaat untuk diri mereka sendiri dan juga tidak bisa menolak madarat, apalagi kepada orang-orang lain. Fattauhid, maka tauhid tahrirun lil insan, adalah pembebasan bagi manusia min kulli ubudiyatin, dari segala macam bentuk penghambaan, peribadatan. Illa li rabbihil ladzi khalaqahu fasawwah, kecuali kepada Tuhannya yang telah menciptakan dan menyempurnakannya. Memang kita tunduk, kita menghambakan diri, tapi hanya kepada satu Tuhan saja, kepada tidak kepada banyak Tuhan, tidak kepada makhluk, ya, yang telah menciptakan kita dan juga menyempurnakan bentuk kita. Tahrirun li aqlihi, dan juga termasuk di antara faedah tauhid, selain membebaskan manusia dari peribadatan kepada selain Allah, tauhid juga merupakan pembebasan terhadap akal, minal khurafat wal awham, dari berbagai macam khurafat dan waham, yaitu dugaan-dugaan, ya, igawan-igawan, ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan tauhid itu akal kita bebas, tidak terikat dengan berbagai macam khurafat. Apa khurafat? Keyakinan-keyakinan yang aneh, keyakinan-keyakinan yang nyeleneh, yang ini beredar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Keyakinan angka sial, kemudian bulan sial, tanggal sial, ya, posisi rumah yang sial dan lain sebagainya. Ini mengekang akal sehat, ya, membelenggu akal sehat. Jadi akalnya tidak bebas. Maka tauhid membebaskan akal dari berbagai macam keyakinan-keyakinan yang menyimpang, keyakinan-keyakinan yang aneh yang kita kenal dengan khurafat. Wa tahrirun li dhamirihi minal khudu'i wadh-dhulli wal istislam, dan juga membebaskan suara hati dari ketundukan, merendahkan diri dan pasrah kepada segala macam atau dari segala macam bentuk keyakinan-keyakinan yang menyimpang tadi. Maka orang yang berbuat syirik kepada Allah dengan berbagai macam keyakinan, hidupnya tidak bebas, akalnya pun juga tidak bebas, terikat dia. Ya, takut untuk menerjang khurafat, takut untuk menerjang hal-hal yang dianggap tabu oleh sebagian masyarakat, yang menunjukkan akalnya tidak bebas, hidupnya tidak bebas, ya. Maka orang yang bertauhid akalnya bebas selama tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, baik itu larangan maupun perintah, maka kita bisa bebas melakukan apa saja selama tidak ada larangannya, kalau itu urusan duniawi. Dan kita tidak dibebankan berbagai macam perintah dan amalan-amalan selama tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, ya. Tidak ada ikatan apapun di dalam urusan ibadah kecuali yang ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, sehingga kita tidak takut kepada apapun apabila tidak membaca sesuatu, misalkan ketika waktu-waktu tertentu, ya.
tidak mengucapkan ucapan-ucapan tertentu ketika melewati tempat-tempat tertentu, kecuali yang ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Maka inilah hakikat dari kebebasan yang merupakan faedah dari tauhid. Demikian pula beliau menjelaskan wa tahrirun li hayatihi. Tauhid juga merupakan bentuk pembebasan kehidupan. Kehidupan seseorang min tasallutil fara'inah, dari dikuasai oleh Fir'aun wal arbab, rahib-rahib, wal kahanah, para dukun, wal muta'allihin, dan orang-orang yang menuhankan diri mereka ala ibadillah, kepada hamba-hamba Allah. Ini menunjukkan orang yang berbuat syirik hidupnya tidak bebas, terikat dengan aturan-aturan Fir'aun, aturan-aturan rahib, aturan-aturan dukun. Pantangan ini, pantangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, ya, yang semua tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya, maka kita taati, kita patuhi, ya. Dan itu adalah bentuk penghambaan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dianggap sebagai seorang yang bebas dan merdeka, karena tidak terikat dengan keyakinan apapun, aturan apapun selain aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada, dan karenanya qawama zu'ama'u syirk, tokoh-tokoh kesyirikan itu menentang wa tughatul jahiliyah, dan tokoh-tokoh jahiliyah menentang da'awatil anbiya, dakwahnya para nabi, amatan, secara umum, wa da'watar rasuli sallallahu alaihi wasallam khasatan, dan menentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Jadi tokoh-tokoh kesyirikan itu paling tidak suka dengan para nabi dan para rasul, karena menjelaskan umat tentang tauhid, menjelaskan umat tentang kesyirikan, untuk dijauhi, untuk dihindari. Li'annahum kanu ya'lamuna ma'na la ilaha illallah, karena para nabi dan para rasul mereka mengetahui makna la ilaha illallah, sehingga ketika disampaikan kepada umat, umat pun tahu, sehingga meninggalkan kesyirikan. Maka tokoh-tokoh kesyirikan kehilangan pengikut, karena dakwahnya para nabi dan rasul yang diteruskan oleh para ulama. Maka kalimat la ilaha illallah adalah i'lanun 'amun li tahriril bashar, pengumuman secara umum untuk pembebasan terhadap manusia, wa isqatil lil jababirah, dan penggulingan terhadap penguasa-penguasa yang zalim, an urushihim, dari singgasana mereka, al kadzibah, yang dusta. Ya, maksudnya tokoh-tokoh kesyirikan yang mereka menguasai dunia, yang mereka menguasai kehidupan manusia, karena mereka memiliki pengaruh kuat dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang mereka tanamkan di masyarakat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, wajib melakukan ini, wajib melakukan itu, ya. Kalau mau mengadakan pernikahan wajib tanya kepada dukun kapan tanggal yang pas agar tidak terjadi petaka. Nanti kalau nggak tanya dukun kualat, ya, maka dukun paling senang dengan berbagai macam bentuk kesyirikan semacam ini. Sebaliknya, ketika orang sadar bahwa perdukunan ini dilarang di dalam Islam, menjadikan mereka kehilangan pamor, menjadikan mereka kehilangan pengikut. Makanya bencinya dukun itu terhadap dakwah tauhid, menyadarkan umat dari kesyirikan, bahwa keyakinan-keyakinan tersebut tidaklah dibenarkan. Ya, segala macam yang dijalankan di dalam kehidupan manusia, maka semuanya betul-betul di bawah kekuasaan Allah. Tidak ada sedikit pun aturan-aturan yang
yaitu disampaikan oleh orang-orang yang mengaku mengetahui hal yang gaib yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi ketika dakwah tauhid dibawa oleh para nabi dan rasul, maka orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap kesyirikan merasa terusik. Karena apa? Singgasana mereka akan lengser. Wa i'la'un lijibahil mu'minin, demikian pula kalimat la ilaha illallah itu meninggikan dahi-dahi orang-orang yang beriman, allati la tasjudu illa lillahi rabbil alamin, yang tidak sujud kecuali hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ya, jadi tokoh-tokoh kesyirikan merasa terusik dengan dakwah tauhid karena menyadarkan umat untuk kembali hanya kepada Allah, bukan kembali kepada mereka, bukan merujuk kepada mereka. Karena segala macam kondisi, ya, di zaman dahulu kala merekalah yang menguasai. Mau mengadakan pernikahan datang ke mereka, ada kehilangan datang ke mereka, sakit datang ke mereka, rizkinya sulit datang ke mereka, masalah pernikahan datang kepada mereka, sehingga mereka melakukan berbagai macam cara untuk menarik simpati manusia yang diharapkan bisa menyelesaikan segala urusan mereka. Apa yang tidak bisa dilakukan dukun, semua digarap, semua diladeni. Ya, sedangkan tauhid mengajak umat untuk hanya kembali kepada Allah. Cukup kita taati aturan Allah dan Rasulnya. Cukup kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau umat kembali kepada tauhid, ada pihak-pihak yang dirugikan, menjadikan mereka hilang pamor, menjadikan mereka hilang pengaruhnya di mata masyarakat. Nah, inilah pembebasan manusia dari belenggu kesyirikan yang menjadikan mereka hidup tidak bebas. Maka dengan tauhid hidup manusia itu bebas. Ya, selama tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka kita bebas melakukan apapun. Kalau itu urusan duniawi, selama tidak ada larangan. Ya, mau rumah ngadep mana, mau rumah ya modelnya seperti apa, mau nomor berapa, mau bangun di bulan apa, mau nikah di bulan apa, mau mengadakan perjalanan jauh di hari apa, selama tidak ada larangannya dari Allah dan Rasulnya, maka kita kerjakan. Sebaliknya tidak ada beban bagi kita untuk melakukan ritual apa, membaca apa dan lain sebagainya, kecuali yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, harus baca ini sekian kali kalau mau ini dan itu. Ya, harus melakukan ritual ini kalau mau selamat ini dan itu. Ada enggak keterangannya dari Allah dan Rasulnya? Kalau enggak ada, kita enggak kerjakan. Itulah kebebasan. Hanya terikat pada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu perintah, jika wajib kita kerjakan, jika sunnah maka dianjurkan untuk dikerjakan. Selebihnya tidak terikat dengan aturan apapun. Ya, tidak harus membaca apapun, tidak harus melakukan ritual apapun, kecuali yang ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Inilah hakikat dari kebebasan hidup. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sanian, di antara faidah tauhid. Berkata al-muallif rahimahullah, takwinu syakhsiyatil muttazinah, membentuk kepribadian yang kokoh. Jadi bisa dikatakan faedah yang kedua ini adalah penyempurna dari faedah yang pertama. Semakin menunjukkan, yaitu penjelasan dari kaidah yang pertama atau faedah yang pertama. Apa itu? Membentuk kepribadian yang kokoh, tidak lemah, tidak mudah goyah, tidak rapuh. Fatauhidu yusa'idu ala taqwini syakhsiyatil muttazinah
Maka tauhid membantu seseorang untuk membentuk pribadi yang kokoh, allati tamayyazat fil hayati wijhatuha, yang menjadi berbeda di dalam pandangan kehidupannya, ya, wa tawahhadat ghayatuha, dan menjadi satu tujuan utamanya, falaisa laha illa ilahun wahidun tattajihu ilaihi fil khalwati wal jilwah. Maka orang yang bertauhid tidak ada tujuan kecuali hanya kepada Allah yang satu, Tuhan yang esa, baik di dalam kesendirian maupun bersama-sama. Wa tad'uhu fis sarra'i wad dharra. Demikian pula kehidupan orang yang bertauhid menyeru kepada Allah, baik di saat lapang maupun di saat sempit. Bi khilafil musyrik, berbeda dengan orang musyrik, alladzi taqassamat qalbuhu, yang hatinya itu terpecah, terbelah, al-ilah al-alihata wal ma'budat, kepada berbagai macam ilah, berbagai macam tuhan-tuhan yang disembah. Famarratan yattajihu ilal ahya, maka terkadang hatinya condong kepada orang-orang yang masih hidup, yang dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Ya, kita sampaikan seperti tadi, dukun. Ya. Wa marratan yattaju ilal amwat, terkadang hatinya condong kepada orang-orang yang telah mati. Orang yang musyrik tidak memiliki apa istilahnya, pondasi yang kuat, tidak memiliki keteguhan jiwa. Berbeda dengan orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid dari dulu sampai akhir hayatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman. Hanya Allah yang menjadi sesembahan, Tuhan yang ia sembah. Berbeda dengan pelaku kesyirikan. Kadangkala hatinya condong kepada dukun, kadangkala hatinya condong kepada kuburan orang saleh, kadang orang saleh yang ini, kadang orang saleh yang itu. Belum lagi kalau ternyata ada hal yang baru yang viral, ya, dukun baru, wah, orang-orang datang ke sana, dianggap sakti, dianggap mampu menyelesaikan masalah. Nah, sebenarnya ini mana yang dijadikan pegangan utama orang-orang musyrik ini? Ya, setiap waktu bisa berbeda. Kadang datang ke sana, nggak puas datang ke sana, kok kurang mantap datang ke sana. Baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kalau masih hidup ya kita ngomong aja dukun. Ya, di sana katanya dukunnya sakti, datang ke sana. Setelah itu kok nggak puas, ada lagi yang di sana lebih sakti, datang ke sana. Wah, orang-orang ini kok nggak pas semua. Oh, di sana kuburannya keramat, datang ke sana. Di sana lebih keramat, datang ke sana. Nah, yang mana? Yang kira-kira yang bisa jadikan pegangan itu yang mana? Masing-masing merasa apa? Yang dia datangi lebih ampuh daripada yang lain. Ya, para penjaga, katakanlah kuburan-kuburan orang saleh yang merasa mereka bisa mendatangkan manfaat, tentu akan mengajak manusia datang ke kuburan orang saleh ini. Gimana caranya? Ya, dan orang-orang ikut, kadang ke sana, kadang ke sini. Berbeda dengan ahli tauhid. Ahli tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terikat dengan orang-orang manapun yang dianggap mampu untuk menimpakan madarat dan memberi manfaat. Ya, maka orang yang bertauhid memiliki, membentuk pribadi, bisa membentuk pribadi yang kokoh.
Wa min huna qala Yusuf alaihissalam, dan dari sinilah makanya Nabi Yusuf alaihissalam itu pernah berkata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat ke-39, ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua kawanku yang ada di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak dan beraneka ragam itu lebih baik daripada Allah yang esa dan yang maha perkasa? Ya, ini kalau kita tarik pada kehidupan kita zaman ini, kira-kira ya, secara akal logika, Tuhan-Tuhan yang banyak, kita berbicara Tuhan karena mereka menjadikan, yaitu orang-orang yang dianggap memiliki ilmu gaib, orang-orang yang sudah mati, yang saleh dianggap bisa memberi manfaat dan menolak madarat, pada hakikatnya mereka telah menjadikannya sebagai itu Tuhan. Karena apa? Yang bisa memberi manfaat dan menolak madarat hanya Tuhan. Nah, maka kita tanya kepada mereka, sesembahan-sembahan kalian ini yang beraneka ragam itu lebih baik, apakah hanya Allah Subhanahu wa taala saja? Artinya kalian menggantungkan diri dengan berbagai macam sesembahan. Ya, kadang datang ke sana, kadang datang ke sini, kadang condong ke sana, kadang condong ke sini. Kalian punya banyak pilihan untuk didatangi dalam menyelesaikan perkara. Apakah itu lebih baik dibandingkan hanya bergantung kepada satu Tuhan saja? Ini pertanyaan yang sebenarnya tidak butuh jawaban, karena tentu saja jawaban yang tepat Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih baik. Kita hanya punya satu Tuhan, tapi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada kita punya banyak Tuhan selain Allah. Ya. Jadi memiliki banyak Tuhan, banyak sesembahan, banyak yaitu aturan-aturan yang mengikat mereka, tentu itu sangat lemah sekali. Kenapa? Karena kira-kira kalau mereka itu nanti di akhirat, siapa kira-kira yang bisa memberi pengaruh untuk memberikan manfaat mereka? Tuhan yang sana mengatakan demikian, Tuhan yang ini mengatakan demikian, dan lain sebagainya. Ya. Kira-kira mana yang benar-benar menguasai alam semesta? Kalau mereka masing-masing mengklaim diri mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu cara fikir mereka. Mereka tidak mau dikatakan menyembah kepada selain Allah. Ada mereka merasa ini hanya perantara, kan seperti itu. Hanya menyampaikan, hanya wasilah yang bisa menyampaikan tujuan mereka kepada Allah. Nah, masalahnya masing-masing mengklaim paling dekat dengan Allah. Nah, kira-kira siapa yang menang nanti? Kira-kira siapa yang bisa memiliki peran yang paling penting kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah doa, contohnya ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan kepada kalian. Ya. Nah, jadi membuka cara fikir kita. Tuhan yang banyak itu lebih baik atau hanya punya satu Tuhan saja? Fal mu'minu, maka seorang mukmin ya'budu ilahan wahidan, tentu hanya menyembah satu Tuhan saja. Arafa ma yurdihi wa ma yaskhatuhu atau ma yuskhituhu, yang dia tahu apa yang bisa mendatangkan keridhaannya, apa yang bisa mendatangkan kemurkaannya. Fa waqafa 'inda ma yurdihi wastaraha qalbuh, maka ia pun berdiri tegak di sisi hal yang bisa mendatangkan ridha Allah dan hatinya menjadi tenang. Wal musyriku ya'budu alihatan adidatan, sedangkan orang musyrik menyembah banyak Tuhan. Hadza ya'khuduhu ilal yamin, terkadang Tuhan ini, sesembahan ini mengarahkan ke kanan.
wa akharu ilal yasar, terkadang diarahkan ke kiri, wa huwa bainahum musyattitun la qararalah. Maka orang yang berbuat syirik ini berada di tengah-tengah dalam keadaan terpecah, ya, tidak kokoh. Mana yang mau saya ikuti? Dukun A mengatakan demikian, dukun B mengatakan demikian, ya. Penjaga kuburan orang soleh A mengatakan lakukan ini, penjaga kuburan orang soleh B mengatakan lakukan itu. Mana yang harus kita lakukan? Ini membuktikan apa? Perbuatan syirik ini bisa menjadikan orang itu bimbang, menjadikan mereka tidak kokoh, ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faidah dari tauhid akan membentuk kepribadian yang kokoh, tidak mudah terpengaruh. Kata orang nggak boleh loh seperti ini. Kata siapa? Lo katanya dukun A misalkan. Maka kita katakan tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya ini nggak boleh, ya. Tidak boleh melakukan acara besar di bulan ini. Kata siapa? Kata orang-orang dahulu, ada di dalam keyakinan leluhur, ya. Maka kita katakan tidak ada pantangannya dari Allah dan Rasulnya. Kenapa mesti takut? Nah, ini kokoh, ya. Inilah kepribadian yang kokoh, dan nanti ada kaitannya dengan apa? Kekuatan jiwa yang menjadikan orang yang bertauhid tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Nah, demikian pula yang ketiga. Nah, ini kita lanjutkan, ya. Di antara faedah tauhid, at-tauhidu masdarun li amnin nas. Tauhid merupakan dasar keamanan bagi manusia. Li'annahu yamla'u nafsu sahibuhu atau sahibihi amnan. Karena tauhid itu bisa memenuhi nafsa sahibihi, jiwa pemiliknya atau jiwa orang yang bertauhid, amnan wa tuma'ninatan, keamanan dan ketenangan. Fala yakhafu ghairallah, maka ia tidak takut kepada selain Allah. Wa qad sadda manafidal khaufi ala rizq, dan sungguh orang yang bertauhid telah menutup celah kekhawatiran dari rizki, wal nafas dan jiwa, wal ahal dan keluarga, ya. Kalau mau rizkinya lancar, tidak boleh melakukan ini, harus melakukan itu. Orang yang bertauhid nggak takut, karena rizkinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Sedangkan orang yang berbuat syirik, maka dia memiliki kekhawatiran terhadap rizki. Kembali lagi kepada yang sebelumnya, mudah terombang-ambing. Begitu rizkinya nampak seret, ini kira-kira apa ya masalahnya, datang ke dukun, dikasihlah amalan, dikasihlah oleh-oleh, pegangan, ya. Tenang awalnya, tapi lama-kelamaan kok ada masalah lagi, ya, datang lagi ke tempat yang lain, dikasih indikasi itu. Nah, ini menunjukkan apa? Orang yang berbuat syirik merasa takut akan rizkinya, sehingga butuh kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal khaufi minal insi wal jinni wal mauti wa ghairiha minal makhawif. Demikianlah tauhid ini bisa menutup celah-celah kekhawatiran terhadap manusia, jin, kematian dan selainnya dari rasa takut yang ada, ya. Kepada manusia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kepada jin pun juga demikian. Tidak takut hal-hal yang mistis. Ya. Contohnya dilarang memakai pakaian dengan warna tertentu di pantai tertentu. Nah, ini. Orang yang bertauhid nggak takut. Karena apalah arti warna pakaian dengan keselamatan. Diyakini warna ini bisa mengundang ini dan itu. Orang yang bertauhid tidak takut membeli rumah dengan lokasi tusuk sate. Tahu ya tusuk sate ya? Ya. Orang yang bertauhid tidak takut dengan antrian nomor 13. Bahkan nomor 13 itu rata-rata tidak ada, dihilangkan. Ya. Di sini ada Pak nomor 13. Rumah nomor 13. Hah? Sengaja dilompati. Mana lagi? Nomor 4 kalau nggak salah. Hah? Gang 13 ada. Woi. Ya, jadi orang yang bertauhid nggak takut dengan hal semacam ini. Karena apa? Merasa keamanan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal mu'minul muwahhidu la yakhafu ahadan illallah. Maka seorang mukmin yang bertauhid tidak takut kepada sesuatu pun kecuali Allah. Walihada tarahu aminan idza khafan nas. Makanya engkau bisa melihat orang yang bertauhid merasa aman ketika manusia itu takut. Ya, ketakutan-ketakutan yang beredar di tengah masyarakat, khususnya dalam hal mistis, dalam hal keyakinan-keyakinan yang melegenda. Tidak boleh lewat jalan itu, atau kalau lewat jalan itu harus begini dan begitu, kalau enggak nanti sial. Nah, ini ketika orang-orang takut, orang-orang yang bertauhid tidak takut. Kalaupun terjadi sesuatu, akan mengatakan ini kehendak Allah, bukan karena kesialan yang beredar. Sedangkan orang-orang yang tidak bertauhid semakin terpenjara. Oh, kan bener kan? Kandani kok. Mereka semakin sempit. Sedangkan orang bertauhid los saja. Artinya kalau tidak terjadi apa-apa, ya memang Allah memberikan keselamatan pada dirinya. Kalau terjadi apa-apa bukan karena kesialan, karena Allah yang memberikan ujian bagi dirinya. Sederhana. Ya. Kalau mau lari lakukan ini dan itu, enggak dilakukan, lu kan rugi terus. Qadarullah. Itu jawaban orang yang bertauhid. Enggak boleh melakukan itu. Ya, katakanlah pernikahan, jangan nikah di bulan ini. Ternyata setelah menikah gagal. Lu kan qadarullah kalau orang bertauhid, bukan karena waktu pernikahannya, karena kehendak Allah mungkin tidak terjadi, yaitu kecocokan, ya, yang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, sehingga timbul perceraian. Ini semua karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan karena waktu yang dianggap siang. Ya. Walihada tarahu aminan idza khafan nas mutmainnan idza qalaqan nas. Maka engkau melihat orang yang bertauhid merasa tenang ketika manusia itu goncang. Walihadal ma'na asyara al-Qur'anul Karim biqaulih. Dan dengan makna inilah Al-Qur'anul Karim mengisyaratkan di dalam firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin
ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Wa hadzal amnu yanbu'u min dakhilin nafas, dan rasa aman ini muncul dari dalam jiwa. La min hirasati syurtah, bukan dari penjagaan aparat polisi. Wa hadza amnud dunya, dan ini keamanan dunia. Semakin tinggi tauhid seseorang, maka semakin tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah, sehingga tidak butuh penjagaan aparat, ya, sehingga tidak butuh penjagaan bodyguard. Karena apa? Merasa yakin dirinya kalau ada sesuatu yang menimpa, maka ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini muncul dari jiwa. Wa amma amnul akhirah, adapun keamanan akhirat, fahum a'dhamu wa abqa, fahuwa a'dhamu wa abqa, maka ini lebih besar dan lebih, yaitu lebih abadi, lebih kekal. Li'annahum akhlasu lillah, karena mereka mengikhlaskan agama kepada Allah, walam yukhallitu tauhidahum bisyirk, dan tidak mencampur adukkan tauhid mereka dengan kesyirikan. Li'anna syirka zulmun azim, karena kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi tauhid ini bisa menjadikan manusia merasa aman hidupnya, tidak takut apapun kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut pantangan-pantangan, tidak takut aturan-aturan, tidak takut rumor-rumor yang beredar yang tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya. Rabi'an, yang keempat, di antara faidah tauhid, at-tauhidu masdarun liquwatin nafs. Tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Li'annahu yamnahu sahibahu quwwatan nafsiyatan, karena ini bisa memberikan kepada pemiliknya, yaitu orang yang bertauhid, kekuatan jiwa hailatan, yang besar. Lamma tamtali'u bihi nafsuhu minar raja'i fillah, ketika jiwanya dipenuhi dengan rasa harap kepada Allah, wathiqati bihi, percaya kepada Allah, wattawakkuli alaihi, bertawakal kepada Allah, waridha biqada'ihi, ridha terhadap ketentuan Allah, wasabri ala balaihi, dan bersabar atas ujian Allah, wal istighna'i an khalqih, dan tidak butuh kepada makhluknya. Fahuwa rasikhun kal jabali, maka orang semacam ini kokoh seperti gunung, ya. Jadi jiwanya kuat, ya, ini seperti poin yang nomor 2 tadi, kepribadian yang kokoh, jiwa yang kokoh. Fa idza nazalat bihi musibatun sa'ala rabbahu kashfaha. Orang yang bertauhid ketika ditimpa musibah, dia akan meminta kepada Tuhannya untuk, yaitu menghilangkannya. Jadi meminta kepada Allah agar menghilangkan musibah tersebut. Walam yas'alil amwata dzalik, tidak meminta kepada orang yang sudah mati. Syiaruhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, syiarnya orang yang bertauhid adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Jadi orang yang bertauhid maka jiwanya kokoh, tidak mudah goyah. Ketika dihantam ujian, dihantam musibah, maka dia segera kembali kepada Allah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat orang lain meminta-minta kepada orang yang sudah mati,
bertanya kepada dukun dan paranormal, memasrahkan hidupnya kepada selain Allah, maka orang yang bertauhid kokoh hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah, dia mengadukan masalahnya kepada Allah. Kalau ada musibah, dia introspeksi, bersabar dan meminta kepada Allah jalan keluar. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka syiarnya orang yang bertauhid adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga syiarnya ahli tauhid firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyamsaskallahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu, dalam surat Al-An'am ayat ke-17. Allah berfirman yang artinya, dan apabila Allah menimpakan madarat kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia semata, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau terjadi apa-apa pada ahli tauhid, maka yang pertama yang dia lakukan introspeksi, apa dosanya, lalu kembali kepada Allah. Bukan sibuk dengan kira-kira apa pantangan yang saya lakukan, saya kualat kenapa, adakah larangan-larangan yang saya kerjakan dari keyakinan-keyakinan yang ada. Ya, tidak seperti itu. Ini kurang amalan apa, kurang ritual apa, bukan seperti itu. Tapi murni ini datang dari Allah, ujian itu dari Allah, maka hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalahnya. Di saat orang lain datang berbondong-bondong kepada yang tadi kita sebutkan, entah itu dukun, paranormal, maka orang yang bertauhid kembali kepada Allah semata. Itulah kekuatan jiwa yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, yang kelima, di antara faedah tauhid, at-tauhidu asasul ikhai wal musawah. Tauhid adalah asas persaudaraan dan kesetaraan. Li'annahu la yasmahu li atba'ihi, karena tauhid itu tidak membolehkan para pengikutnya, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan bagi ahli tauhid an yattakhidha ba'duhum ba'dan arbaba min dunillah, untuk menjadikan sebagian mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Allah tidak memperbolehkan kita untuk menjadikan makhluknya sebagai Tuhan yang disembah dengan berbagai macam bentuk peribadatan, entah itu rasa takut, tawakal, berharap, menggantungkan urusan. Tidak boleh. Allah tidak mengizinkan kita menggantungkan urusan, bertawakal, berharap antara sebagian kita dengan yang lain. Fal uluhiyatu lillahi wahdah, maka uluhiyah, penghambaan diri, peribadatan itu hanya kepada Allah. Wal ibadatu minan nasi jami'an, dan kewajiban ibadah itu bagi manusia seluruhnya. Tidak ada di antara manusia yang tidak wajib ibadah. Nah, itulah yang kita sebutkan tadi, atau yang disebutkan oleh penulis. Tauhid itu adalah asas persaudaraan dan kesetaraan. Kita semua sama-sama wajib sholat, sama-sama wajib puasa, sama-sama kalau melakukan dosa ya harus tobat. Tidak ada yang kebal dosa, tidak ada yang kebal melakukan kemaksiatan. Allah tidak mengizinkan. Ya, orang yang ini boleh melakukan dosa, orang yang ini boleh meninggalkan sholat, orang yang ini boleh melakukan kemaksiatan. Allah tidak mengizinkan demikian. Tidak ada pilih kasih. Ya. Maka
penghambaan diri hanya kepada Allah, dan kewajiban ibadah rata bagi kita semua. Wa ala ra'sihim Muhammadun Rasuluhu wa Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja pimpinan mereka adalah Nabi kita Muhammad Rasulullah yang terpilih sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-64 tentang asas yang kelima ini. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Yang artinya, wahai ahli kitab, marilah datang, marilah kita menuju satu kalimat yang sama, menjadikan kita setara antara kita dan kalian. Apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kita setara, yaitu kita tidak menjadikan sebagian kita dengan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kalian berpaling, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Makanya orang-orang yang berbuat syirik itu ada kekhususan-kekhususan. Boleh melakukan ini, boleh melakukan itu, boleh melanggar ini, boleh melanggar itu, ya. Apalagi kalau sudah sampai pada tingkatan apa itu namanya, menyatu dengan Allah, yang kita dengar, yang kita kenal dengan istilah wahdatul wujud. Ya, jadi sebagian kalangan meyakini agama itu ada 3 tingkatan: syariat, hakikat, syariat, makrifat, hakikat. Hakikat dulu, ya, syariat, hakikat, makrifat. Syariat itu ya orang umum, ya sholatnya ya sholatnya orang umum, puasanya ya puasanya orang umum. Kalau sudah naik menjadi hakikat sholat, tetapi agak beda, ya, puasa tetapi ada nilai-nilai tertentu yang tidak dipahami oleh orang umum. Ketika sudah lulus tingkat yang kedua, naik tingkat yang paling tinggi, makrifat, sudah menyatu dengan Allah, sehingga tidak melakukan amalan-amalan yang diwajibkan bagi orang umum. Maka kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah seperti itu? Tidak. Beliau menyuruh umatnya untuk sholat, beliau yang terdepan untuk mengerjakan sholat. Beliau memerintahkan umatnya untuk berpuasa, beliau yang terdepan di dalam mencontohkan puasa. Beliau orang yang mengajak untuk beramal saleh, meninggalkan dosa, beliau orang yang terdepan di dalam amal saleh dan meninggalkan dosa. Maka tidak ada ketimpangan antara orang-orang yang bertauhid. Beda dengan pelaku kesyirikan. Ada keistimewaan tertentu bagi yang sudah sampai tingkatan tertentu. Oh, kita beda, itu makomnya beda. Ya, kita seperti ini, masih wajib ini dan itu. Kalau itu makomnya beda. Maka ahli tauhid sama semua. Kalau berdosa, ya dihitung dosa, wajib istighfar dan taubat kalau mau selamat. Kalau meninggalkan kewajiban, ya berdosa, wajib untuk menambalnya. Ya, masing-masing kita bertanggung jawab dengan diri kita. Tidak bisa kita mendapatkan dispensasi keringanan karena kita sudah sampai tingkatan tertentu. Kita semua sama, menghambakan diri kepada Allah dan memiliki kewajiban yang sama. Maka inilah diantara faedah tauhid, menjadikan kita setara. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ya,
Nggak ada orang yang sudah sampai tingkatan tertentu bisa yaitu santai hidupnya. Saya sudah sampai pada tingkatan tidak perlu sholat, kalian masih remeh itu. Ya, kalau kalian wajib sholat, kalau saya sudah tidak. Ya, ini tidak berlaku bagi ahli tauhid. Semua kita sama. Sesoleh apapun tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, tetap wajib meninggalkan dosa dan lain sebagainya. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ya, nah inilah diantara keutamaan at-tauhid atau faedah at-tauhid. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih di bagian yang ke-10, poin yang keempat atau poin yang gede, yaitu a'da'ut tauhid, musuh-musuh tauhid. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita akhiri kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.